أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa syukran lillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa alaihin nusyur. Alhamdulillah biiznillah, dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat melanjutkan pembelajaran daring kita yang insyaallah hari ini kita akan isi untuk tilawah. Para asatizah dan para santri yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah karena ini kondisinya adalah libur dan belajarnya di sekolah, harapan kami para santri khususnya juga tetap
melakukan tugas-tugasnya, termasuk di mutabah itu ada tahsin juga tahfidz. Kemudian hari ini insya Allah nanti dalam waktu kurang lebih 15-20 menit insya Allah sama saya, nanti beberapa yang akan saya sampaikan tentang pembelajaran tajwid di sekolah. Nanti biar teman-teman atau santri bisa mengikuti juga walaupun di rumah. Harapan saya untuk para santri biar di rumah ya, karena membaca Al-Quran itu adalah merupakan salah satu kewajiban kita sebagai umat atau hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat ya, dari Ibnu Majah bahwasanya inna lillahi ahlina minan nas qalu ya Rasulullah man hum qala hum ahlul Quran ahlullah wa khassatuhu. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di antara manusia. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, para ahli Al-Quran, merekalah keluarga Allah dan hamba yang dipilihnya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surah Al-A'raf, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya, dan apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Ya. Di ayat ini saya memaknainya bahwasanya Al-Qur'an itu ketika kita mendengarkan saja kita sudah mendapatkan rahmat, apalagi kita membacanya. Nah, satu hal yang saya masih ingat kemarin Ustadz menyampaikan bahwa di zaman seperti ini yang paling penting bagi kita adalah ya, karena ini zaman fitnah, yaitu yang pertama bersyukur, kemudian yang kedua adalah zikrullah. Dan salah satu dari zikrullah itu adalah membaca Al-Quran. Baik para asatidzah dan santri dimanapun berada, di kondisi seperti ini jangan sampai kemudian karena tidak masuk sekolah akhirnya kita lalai dalam membaca Al-Quran ya. Yang biasanya pagi-pagi jam 7 kita sudah ada murojaah di kelas. Nah, hari ini justru tidak ada. Nah, makanya kemudian ada mutabaah, dan harapan kami itu bisa diisi semuanya. Dan tadi juga di awal saya sudah baca surah Al-Kahfi, ya itu juga merupakan salah satu kebiasaan kita di sekolah. Setiap pagi, setiap hari Jumat itu kita murojaahnya surah Al-Kahfi. Baik, ada satu trik yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini, karena ini adalah pengantar. Waktu 5 menit. Jadi waktu 5 menit itu kalau kita lihat 5 menit itu justru bahkan tidak ada manfaatnya dalam waktu satu hari 24 jam. Tapi 5 menit ini bisa kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran, dan itu sangat bermanfaat. Kita cek 5 menit untuk membaca Al-Quran. Nah, selalu kita sempatkan 5 menit itu untuk membaca Al-Quran setiap habis sholat fardu 5 waktu. Nah, 5 menit ini kita bisa manfaatkan untuk membaca Al-Quran.
Yang pertama, ada orang mungkin yang bacaannya masih terbata-bata. Nah, 5 menit ini itu kalau bacaannya masih terbata-bata, dia dipastikan hanya bisa membaca Al-Quran 1 halaman, ya, 1 halaman atau 1 muka. Nah, kalau orang ini dia membaca Al-Quran setiap habis sholat itu 5 menit, ya, maka dalam 1 hari itu dia bisa membaca 1/4 juz, gitu. Kemudian yang kedua, 5 menit kalau orang yang membaca bacaan Al-Qur'annya itu masuk sudah lancar, ya. Kalau yang sudah lancar, saya yakin dalam waktu 5 menit ini dia bisa membaca Al-Qur'an itu sampai 1 lembar. Nah, 1 lembar kalau ini dipakai 5 menit ini, dia duduk setiap habis sholat fardu 5 menit, maka dalam 1 hari dia bisa membaca Al-Quran setengah juz. Berikutnya, kalau bacaan Qurannya lancar banget, maka 5 menit ini dia bisa membaca Al-Quran itu 2 lembar. Nah, 2 lembar kalau dia duduk setiap habis sholat fardu itu 5 menit, maka dalam 1 hari dia bisa membaca 1 juz, gitu. Jadi ini hanya waktu 5 menit. Nah, bagaimana kalau misalnya dia tidak sempat setiap habis sholat fardu, maka bisa disisipkan di waktu yang lain. Hanya 5 menit. Padahal 5 menit ini sangat sedikit kalau kita lihat, kalau kita manfaatkan untuk yang lain itu sangat sedikit 5 menit itu. Kita makan aja lebih dari 5 menit. Nah, caranya bagaimana? Ya. Yang pertama, kalau orang yang tidak biasa itu mesti berat. Ya, padahal ini hanya 5 menit. Yang pertama adalah dipaksa. Ya, dipaksa dan ini harus ada kesadaran sendiri, gitu. Dipaksa. Kemudian yang kedua, harus dekat atau melihat orang yang sering membaca Al-Qur'an, gitu. Nah, kedua-duanya ini harus didasari oleh kesadaran sendiri. Baik, berikutnya adalah ini mungkin ya dari kami, saya pribadi ya dari tim Al-Qur'an itu menginginkan bahwa karena kita itu punya kebiasaan setiap pagi murojaah, yang biasanya santri dan wali kelas itu murojaah di kelas setiap pagi dari jam 7 sampai setengah 8. Saya karena ini adalah kebiasaan yang baik, saya juga menginginkan bahwa pagi itu harus selalu ada. Jadi pagi itu disuruh kumpul untuk murojaah, disuruh kumpul untuk murojaah juga sekaligus koordinasi, gitu. Nah, pertanyaannya apakah pada mau, ya? Nah, itu tadi kembali lagi harus dipaksa. Baik, santri dan asatidzah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di kesempatan kali ini, di pengantar ini, insyaallah saya akan sedikit sharing atau menjelaskan tentang hal pokok yang paling penting di dalam membaca Al-Qur'an, ya. Saya sering sampaikan bahwa kuncinya hanya ada 2, ya, biar bacaan Qur'annya itu bagus. Yang pertama adalah makharijul huruf, ya, makharijul huruf. Kemudian yang kedua adalah tajwidnya harus dipahami. Nah, di kali ini insyaallah nanti satu yang akan saya sampaikan di makharijul huruf, kemudian nanti selebihnya adalah di tajwid. Di makharijul huruf itu ada yang namanya al-jauf, ya. Al-jauf itu rongga tenggorokan, ya. Al-jauf atau rongga tenggorokan. Nah, hurufnya apa saja? Hurufnya itu adalah huruf-huruf mad, yaitu alif, kemudian waw dan ya. Nah, alif itu bagaimana cara menyebutnya, ya? Karena makharijul huruf itu adalah tempat keluarnya huruf. Kalau alif itu dia kan pasangannya, ya, kalau alif itu dia kan pasangannya fathah. Nah, kalau misalnya
huruf itu berharakat fathah, maka cara pengucapannya adalah dengan mengap, ya, dibuka, ya, a bukan e tapi a, ya, agak dibuka. Nah, kemudian yang kedua, ya, adalah kasroh, ya. Yang kedua adalah kasroh. Kasroh ini pasangannya adalah huruf ya. Nah, kalau huruf itu berharakat kasroh, maka makhrajnya itu adalah dengan menurunkan bibir bagian bawah, ya, bibir bagian bawah. Berarti hi atau bi, hi, bi, ya. Berarti kalau tadi fathah ha, hi, ya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah dhammah. Dhammah ini pasangannya adalah waw. Waw itu ketika ada huruf yang berharakat dhammah, maka makhrajnya adalah dengan mencucu, ya, atau bahasa lain adalah monyong atau mencucu, ya. Nu, ya, nu, ya. Kemudian berarti kalau dari fathah, kasrah, kemudian dhammah, ha, hi, hu, nah, seperti itu, ya. Itu untuk yang di makhraj, karena ini penting, ya. Kita biasanya membaca Al-Quran itu kadang kurang sempurna, padahal kita itu punya kewajiban ketika membaca Al-Quran, punya kewajiban untuk memberikan hak dari setiap huruf yang kita baca. Salah satunya ini penyempurnaan harakat fathah, penyempurnaan harakat kasrah, dan penyempurnaan harakat dhammah. Itu. Selanjutnya saya akan masuk di tajwid, ya, untuk di kesempatan kali ini nanti mungkin satu yang mungkin di gunnah yang akan saya jelaskan, ya, di gunnah, bagaimana itu gunnah. Kemudian nanti saya akan sedikit menyampaikan tentang bagaimana pembelajaran tajwid di sekolah kita hari ini, biar santri dan asatidz juga perlu memahaminya dan bisa diikuti. Baik, di pelajaran pertama, ya, di dalam tajwid itu ada yang namanya gunnah atau gunnah musyaddadah. Nah, gunnah musyaddadah ini adalah setiap huruf nun dan mim yang ada tasdidnya, ya. Gunnah itu setiap huruf nun atau mim yang ada tasdidnya. Nah, ini nanti saya akan tuliskan, ya. Saya akan tuliskan tentang gunnah. Nah, gunnah itu yaitu setiap huruf nun, ya, setiap huruf nun setiap huruf nun dan mim yang ada tasdidnya. Nah, ini. Terus cara bacanya bagaimana? Ya, cara bacanya adalah, nah, ini yang paling penting, ya. Kemarin untuk sama santri itu saya belum pernah masuk sini, hanya di kelas 6 saya sudah sampaikan tentang cara bacanya. Tak kasih contoh, kemudian nanti saya akan jelaskan cara bacanya. Contohnya itu ada nih. Kalau nun itu ada inna, terus summa. Nah, bagaimana cara bacanya? Yang pertama adalah, ya, ini cara baca. Yang pertama adalah ditahan. Ditahan, berapa lama ditahan? Itu hanya satu alif, ya, ditahan selama satu alif atau dua ketukan, boleh. Nah, satu alif atau dua ketukan. Nah, bagaimana kalau kurang? Terus bagaimana kalau lebih? Kalau kurang tidak, kalau kurang itu maka akan mengurangi hukum tajwidnya, ya. Jadi tidak boleh dikurangi, lebih baik lebih daripada kurang. Nah, ada salah satu contoh, ya. Ada salah satu contoh contoh itu murotal dari Ahmad Nufais, ya, ada di surah Al-Baqarah ayat 8.
Contohnya seperti ini. Ini gunnahnya bahkan dia ini lebih gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Ya, itu bahkan dia ini lebih, ya. Saya ulangi, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Ya. Itu lebih, gunnahnya bahkan lebih, ya. Dan saya katakan bahwa gunnah ini justru yang bisa membuat bacaan itu lebih indah. Itu. Dan banyak di surah An-Nas, ya, kita sering kasih contoh di surah An-Nas itu banyak, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Jangan qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu bacaannya itu benar tuh, tapi tajwidnya masih kurang. Ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Ya, cara baca yang kedua, ditahan kemudian tidak tergesa-gesa. Nih. Ditahan kemudian tidak tergesa-gesa. Kalau sudah ditahan otomatis orang itu pasti tidak akan tergesa-gesa. Kemudian yang terakhir adalah digunnah. Nah, digunnah ini, ya, digunnah ini karena nun sama mim itu adalah huruf gunnah. Huruf gunnah itu adalah huruf yang ada di hidung, ya. Maka gunnah ini bacanya itu sampai kemudian masuk ke hidung. Nah, sampai masuk ke hidung. Bahkan kemarin saya sampaikan sama anak-anak kelas 6 itu sampai gerak hidungnya. Kalau perlu sampai gerak. Nah, dirasakan sampai masuk ke hidung, hidungnya ini bisa sampai gerak. Inna. Nah, itu kalau dirasakan sampai masuk ke hidung, otomatis pasti bacanya tidak akan tergesa-gesa. Gitu. Inna. Kalau dirasakan sampai masuk ke hidung, saya ulangi, kalau sampai dirasakan masuk ke hidung, otomatis bacaannya nanti akan pas. Gitu. Inna summa, ya. Itu yang gunnah. Nah, di surah An-Nas tadi banyak, ya. Lalu bagaimana? Dan kami kemarin sudah kami dibuat lebih simpel untuk menghafal ini, ya. Dibuat lebih simpel. Kemarin pembelajaran tajwidnya itu dibuat dihafalkan, ya. Kata-katanya dibuat lebih singkat, dan insya Allah anak-anak akan mudah menghafalnya. Dan anak kecil, ya, SD maupun SMP itu akan mudah. Dan ini tidak hanya untuk anak kecil, yang pernah kecil juga pasti bisa menghafalnya, ya. Asatidzah pasti pernah kecil, ya. Gitu. Jadi cara ngafalnya seperti ini, kemarin sudah, ya. Gunnah musyaddadah ialah setiap huruf nun atau mim bertasydid dalam ilmu tajwid. Contoh inna, summa, ya, seperti itu. Itu yang gunnah. Saya ulangi, gunnah musyaddadah ialah setiap huruf nun atau mim bertasydid dalam ilmu tajwid. Contoh inna, summa. Nah, di kalimat ini secara otomatis kita juga sudah praktek dari namanya itu, kita sudah praktekkan gunnahnya. Gunnah, ya. Gitu. Itu yang gunnah. Kemudian begitu pula seterusnya, ya. Seterusnya itu kita ngafalnya dengan cara seperti ini. Nah, yang kedua, ya, itu kemarin yang kedua, bab yang kedua itu adalah perbedaan nun sukun dan tanwin. Ya, kemarin sudah perbedaan nun sukun dan tanwin itu adalah sama dalam suara, lain dalam tulisan. Nah, contohnya ini nun sukun. Nah, kemudian ini tanwin. Nah, kenapa dikatakan dia itu sama dalam suara, lain dalam tulisan? Ini kalau kita baca bunyinya sama-sama man, ya, sama-sama man, tapi tulisannya yang beda. Nah, biar
kita itu mudah menghafalnya dan anak juga paham, itu dengan kalimat seperti ini. Perbedaan nun sukun dan tanwin ialah sama dalam suara, lain dalam tulisan. Contoh man, min, mun gitu. Nah, itu untuk yang bab yang kedua, dan bab yang seterusnya juga sama. Nanti insyaallah di akhir nanti saya akan hafalkan dari gunnah sampai di hukum nun semuanya, ya. Baik, karena ini pengantar, insya Allah masih ada lanjutan berikutnya. Insya Allah nanti lanjutan berikutnya akan diisi tilawah. Nah, baik, untuk yang penjelasan nanti cukup sampai sini dulu. Ya, kemudian nanti di akhir ini 5 menit saya akan hafalkan dari awal sampai akhir. Ya, dari gunnah sampai hukum nun semuanya. Ya, saya mulai dari gunnah ya. Saya mulai dari gunnah. Nanti saya akan bacakan kalimat dan cara menghafalkannya. Dari bab gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah ialah setiap huruf nun atau mim bertasdid dalam ilmu tajwid. Contoh inna, thumma. Perbedaan nun sukun dan tanwin ialah sama dalam suara, lain dalam tulisan. Contoh man, min, mun. Hukum nun sukun dan tanwin ialah sama. Hukum nun sukun atau tanwin ialah dibagi menjadi 5. Saya ulangi ya, hukum nun sukun dan tanwin. Saya ulangi ya. Hukum nun sukun atau tanwin dibagi menjadi 5. Idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab izhar halqi, ikhfa haqiqi. Idgham bi gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, waw. Contoh liman yara, liqaumi yuqinun. Idgham bila gunnah ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam atau ra. Contoh min ladunka ghafurur rahim. Iqlab ialah nun sukun atau tanwin bertemu huruf ba. Contoh man bakhila jazaan bima. Izhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Contoh man utiya azabun alim. Ikhfa haqiqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf ta, sa, jim, dal, zal, za, sin, shin, sad, dot, ta, dha, fa, qaf, kaf. Contoh min tahtiha ma'an sajjaja. Ya, itu ya. Cukup di hukum nun dulu, dan cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan semoga yang lain bisa mengikuti dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.